Selamat malam semua, bisa dengar nggak? Bisa, oh. Bisa, jadi selamat datang. Maaf terlambat. Sebelum itu kita nyanyikan sebuah lagu Sabda. Minta maaf, sudah lama tidak nyanyi bahasa Indonesia. Tenang-tenang mendayung di dalam selepas pantai. Tenang-tenang renung di tengah-tengah hidup yang ramah, di tengah-tengah hidup yang bila terbawa arus di dalam laut tenang, sabda penguat Tuhan, resapkanlah di dasar hatimu sedalam laut medan hidup. Selamat datang saudara dan saudari yang terkasih. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau suara hilang muncul, silakan diberitahu. Kalau memang sudah bisa didengar, silakan. Dulce, bisa suaranya dengar nggak? Regina? Oke, saya minta permisi untuk membagikan tayangan. Semoga tayangan bisa dilihat. Ya, Pastor. Udah lanjut di bawah. Oh, di sini. Kira-kira seperti inilah. Yang pertama, saya mau katakan bahwa berjalan bersama Sang Sabda merupakan ide yang keluar setelah perjalanan kita selama kurang lebih 3 tahun di dalam program Gereja Universal yang namanya Sinode 2021-2023 dengan tema yang sangat penting dari Paus Fransiskus tentang arti kata sinode itu berjalan bersama. Jadi berjalan bersama dalam 3 poin penting dalam misi, berjalan bersama dalam komuni, dan berjalan bersama dalam partisipasi. Jadi bukan berjalan bersama dalam konsep bahwa yang di politik, yang di sosial, dan di ekonomi, dan lain sebagainya, tetapi gereja memfokuskan perjalanan bersama 2021-2023, dan kita berjalan tahun ini 2023 dengan tema penting dalam partisipasi. Jadi seluruh anggota gereja berjalan bersama mempartisipasikan dirinya dalam pelayanan, dalam doa, dalam ibadat, dalam semua yang boleh dilakukan bersama-sama. Dan juga perjalanan bersama dalam konsep misi. Misi bukan menjadi misi misionaris saja, tapi misi menjadi seluruh tanggung jawab dari gereja itu sendiri, dari keluarga sampai dengan kongregasi, dalam serikat sampai dengan orang muda. Dan di dalam perjalanan bersama-sama itu ada aspek yang penting, itu perjalanan di dalam komuni. Jadi komuni dalam gereja, dari umat basis, kelompok umat basis sampai dengan gereja universal, dari stasi, dari lingkungan, dari paroki, dari kuskupan, sampai dengan perjalanan dalam gereja universal. Saya sempat waktu libur sedikit kecewa karena tema ini di kampung-kampung, di paroki-paroki, padahal kita sudah 2022 waktu itu akhir, ternyata tema-tema dalam konsep gereja universal yang berjalan bersama dalam komuni, ternyata tema-tema seperti ini tidak sampai kepada umat-umat di stasi, di lingkungan kecil atau di kelompok basis. Tapi hari ini perjalanan bersama itu harus menjadi alasan bersama. Kenapa? Karena kadang bilang,
kan kita benua beda. Bu Julse di Manado, Bu Regina di Medan, dan ternyata kita bisa kumpul di sini, bisa membagi komuni di sini di Zoom. Jadi ada alasan untuk menyatukan kita, dan malam hari ini Sang Sabda memanggil kita untuk berjalan bersama. Selamat datang untuk semua yang ada di sini. Yang kedua, jendela antara hidup dan Sang Sabda. Banyak kali kita gunakan jendela untuk melihat apa yang ada di luar, gitu. Dan waktu memberikan juga kekuatan, dukungan untuk mereka yang dilanda kesusahan, saya sering gunakan kata-kata ini: Tuhan tidak menutup semua pintu tanpa membuka sebuah jendela. Jadi dari jendela kita bisa melihat banyak hal, juga termasuk hidup kita. Jadi malam hari ini kita coba melihat dari jendela hati kita, jendela mata kita, jendela rumah kita, jendela keluarga kita, tentang sabda itu sendiri. Dan kita manfaatkan betul-betul poin-poin malam hari ini. Bukan sebuah mimpi yang sangat besar, pendalaman iman, studi kitab suci yang sangat besar, yang menjawab seluruh pertanyaan kita malam hari ini tentang kitab suci. Tetapi malam hari ini kita berjalan bersama dalam kesederhanaan. Contoh kecil jendela. Jendela kan di rumah untuk melihat banyak hal. Dan malam hari ini juga kita akan menyentuh bahwa salah satu gambaran tentang kitab suci adalah jendela. Tapi bagaimana seperti itu? Mari kita ikuti selanjutnya. Tujuan kursus ini. Mungkin malam hari ini ada perspektif untuk memperdalam begitu banyak pertanyaan. Nanti sebentar akan kita tanya, atau yang bisa dijawab saya bisa menjawab, kalau tidak yang lain bisa membantu menjawab. Tujuan: mengilhami pengalaman hidup harian dalam terang sabda. Dan yang kedua, bertumbuh bersama dalam cinta akan sabda Tuhan itu sendiri. Kalau kita masuk di rumah-rumah kita, kitab suci menjadi tempat hiasan. Kalau di Kolombia, itu benar-benar dibuat altar kecil di rumah-rumah orang Katolik dan disimpan. Disimpan di sana bertahun-tahun tanpa dibuka satu bab, satu halaman pun. Saya punya kecemasan juga waktu di Flores, waktu di rumah saya tanya bapak mama berapa kali baca kitab suci. Kitab suci itu dihias di depan patung Bunda Maria. Maksudnya kita punya pertanyaan juga, bagaimana mencintai mencintai sabda Tuhan kalau kita tidak mau akrab dengan Dia. Kita tidak mau membuka halaman per halaman dan membacanya dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Nanti bulan depan atau beberapa hari ini saya akan mengirimkan 54 minggu membaca kitab suci dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi tiap hari ada bab berapa ayat berapa yang harus dibaca. Itu juga salah satu perjuangan untuk bertumbuh bersama dalam mencintai sabda Tuhan dengan cara yang sederhana. Dan bagaimana kita mengilhami seluruh perjalanan hidup kita. Contoh kecil, kalau waktu di teologi, ada yang namanya teologi dari atas, ada yang namanya teologi dari bawah. Itu juga sangat mempengaruhi cara khotbah dari pastor-pastor atau cara khotbah dari kita semua. Teologi yang dari atas, dia menekankan keilahian dari Yesus itu sendiri, sabda yang datang dari atas, yang semuanya dari atas dan ke bawah. Jadi Tuhan mengirim semua dari atas ke bawah. Kalau teologi dari bawah, minta maaf sentuh sedikit ini tema. Kalau teologi dari bawah adalah teologi yang dihasilkan dari kenyataan umat. Seperti itu. Jadi seorang teolog, dia bukan tulis teologinya dari kitab suci, melainkan teologinya ditulis, refleksinya ditulis, khotbahnya ditulis dari situasi masyarakat. Contohnya sekarang di Turki, lagi gempa, di Syria, bagaimana penderitaan masyarakat itu, umat itu diteriakan dan diihlami dengan kitab suci. Seperti juga itu dalam poin pertama dari kursus kita malam ini, mengilhami pengalaman hidup kita dari bawah, pengalaman hidup kita harian dalam terang kitab suci. Apa yang kita alami, munculkan pertanyaan, Tuhan mau apa dari seluruh pengalaman hidup saya? Seperti itu.
Mungkin sebentar nanti ada pertanyaan, silakan. Ini kita karena 45 menit jadi cepat-cepat sedikit dalam pengantar seperti ini. Berbicara kepada kita dalam hidup. Santo Agustinus dia katakan bahwa Tuhan menulis 2 kitab. Kitab hidup dan kitab suci. Dan malam hari ini kita mau dengarkan bagaimana Tuhan menciptakan kitab hidup dan kitab suci itu. Jadi Bu Veronica bisa membacakan Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 4. Yang akan kita dengar adalah seluruh relasi tentang penciptaan. Jadi Bu Veronica atau yang bertugas, saya minta bantuan untuk membacakan, cukup panjang tetapi kita dengarkan bacaan ini dengan hati, dengan seluruh pikiran. Saya baca sekarang, Pastor. Ya, Baik. Kejadian 1 bab 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 2. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Demikianlah sabda Tuhan. Dan Tuhan melihat semuanya baik. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita di dalam hidup, dalam relasi
penciptaan, kita mau rangkumkan dalam 3 poin penting, namanya analogi penciptaan. Waktu di rumahnya Dr. Mustika, saya katakan tentang analogi penciptaan itu, dan biarkanlah saya mengulangi di sini. Ketika Tuhan menciptakan tanaman, pohon, Dia katakan kepada tanah, dari tanah akan bertumbuh dan lain sebagainya. Ketika Dia menciptakan ikan, Tuhan katakan kepada air, laut, dari laut akan bermunculan berbagai jenis binatang, ikan dan binatang-binatang lain. Tetapi ketika Ia menciptakan manusia pertama, Dia katakan kepada dirinya sendiri, kita jadikan manusia serupa dengan kita. Ingat, kita buat perbandingan pada saat ini. Pohon tanpa tanah akan mati. Tapi Tuhan tanpa pohon, tanah tanpa pohon tetap menjadi tanah. Ikan tanpa air akan mati. Tetapi air tanpa ikan, dia akan tetap menjadi air. Dia akan tetap menjadi laut. Dan sekarang, waktu relasi penciptaan kita, manusia, kita tanpa Tuhan, tentunya kita akan mati, tidak hidup. Tetapi Tuhan tanpa kita, Dia tetap menjadi Tuhan. Karena itu, kalau mau hidup, pohon harus tetap berhubungan, berelasi, tetap berada di dalam tanah. Kalau mau hidup, ikan harus tetap di dalam air atau di dalam laut. Dan manusia, kita, kalau mau tetap hidup, maka harus tetap berada di dalam Tuhan. Ini kursus cukup bagus kalau seandainya kita bertemu langsung. Ada yang bawa binatang laut, ada yang bawa binatang udara, ada yang bawa biji-bijian, pohonan. Jadi kita jadikan semacam kursus langsung tentang penciptaan. Jadi hanya mau katakan tentang analogi itu. Kita tanpa Tuhan tentunya kita akan mati. Karena itu jagalah selalu relasimu dengan Tuhan, karena Tuhan Dia ingin berbicara dengan kita dalam penciptaan yang barusan kita dengar, dan juga di dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Dan gambaran hidup tentang kitab suci itu, atau kitab bisa melihat kitab suci dari 4 gambaran yang kita bisa temukan dalam kehidupan setiap hari. Ini saya mau tanya, Bu Lucy, bisa lihat gambar apa aja di sini? Atau Bu Regina, atau ada gambar apa saja yang kita bisa lihat di Zoom ini? Gambar apa aja, Bu Julse? Gambar cermin, Pastor. Cermin, apalagi? Gambar album foto. Album foto, apalagi? Gambar pohon. Pohon. Dan gambar gedung, gambar rumah, dan gedung gereja. Oke, jadi sebenarnya ada 4 gambaran pokok untuk melihat kitab suci. Yang pertama, saya mau katakan bahwa kita bisa melihat kitab suci, Alkitab, Sabda Tuhan sebagai cermin. Kita gunakan cermin untuk melihat kita sendiri. Mengidentifikasikan kita sendiri. Kita lihat ini nih, jerawat kan lagi tumbuh. Oh ya, saya harus buat apa? Kita melihat kitab suci, Alkitab, Sabda Tuhan dalam pengertian untuk mengidentifikasi diri, untuk mengkoreksi diri. Saya seperti Petrus menyangkal ya, berapa kali saya menyangkal Tuhan Allah. Ataukah saya seperti Yakobus dan Yohanes yang oleh permintaan mamanya mau selalu di tempat pertama begitu. Karena saya selalu menjadi orang yang ingin berbicara, ingin melakukan, pokoknya saya semua deh yang lebih penting. Ataukah saya seperti Thomas yang kurang percaya?
Atau saya mampu menjual Tuhan saya karena uang, saya lupa doa, karena uang, saya lupa pergi ke gereja. Atau saya seperti orang Samaritan, orang Samaria, ataukah saya seperti orang Lewi yang tidak mau membantu, yang tidak mau bersolidar. Jadi cermin ini juga menjadi sarana kita membaca kitab suci, membaca sabda Tuhan untuk menjadikan introspeksi diri, melihat bahwa saya harus memperbaiki diri. Seperti ini nih, jerawat seperti ini, bagaimana pengobatannya? Kalau seandainya saya sudah begitu jauh dari Tuhan, tidak mengimani dia, ya saya harus kembalilah. Saya lihat seluruh bacaan sabda Tuhan itu memanggil saya untuk mengintrospeksi diri, untuk memperbaiki diri, seperti saya meletakkan cermin di depan saya. Kitab suci sabda Tuhan juga itu seperti album. Foto-foto yang saya simpan. Contoh yang kita lihat, oh, ini Petrus, oh, ini Nabi Musa, oh, ini Adan dan Eva, oh, ini dari foto yang Yesus waktu perjamuan di Kana, perjamuan nikah. Oh, ini foto itu menyimpan seluruh kenangan tentang hidup Tuhan, relasi Tuhan dengan umat Israel, dan juga relasi Yesus dengan para murid, dengan semua orang yang ada di dalam seluruh naskah kitab suci itu. Itu sebagai sebuah album. Ini saya ambil contoh-contoh kecil supaya kita bisa melihat seperti itu. Yang ketiga, kita bisa memandang kitab suci sebagai jendela. Tadi yang saya gunakan, jendela. Ada jendela kecil, Bu Jules, ada jendela kecil di rumah ini. Jendela, waktu kita dari jendela kita bisa melihat seluruh aktivitas yang ada di luar. Dari jendela rumah kita melihat orang-orang berlalu lalang, kendaraan berlalu lalang, pedagang, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa melihat seluruh kegiatan, kejadian yang ada di kitab suci itu. Banyak orang yang contohnya Yesus ketika dia mengusir para penjual di bait Allah. Contoh seperti itu kita melihat, oh, begitu banyak kegiatan menukar uang, menjual merpati, dan lain sebagainya. Atau ketika Yesus dia mujizat untuk 5.000 orang yang laki-laki dari 5 roti dan 2 ikan. Kita bisa melihat dari, oh, ternyata begitu banyak orang di situ. Yesus mengambil roti, memecahkannya, mengucap syukur, dan membagi untuk semua yang ada di situ. Oh, kalau kita melihat, oh ya, perjamuan nikah di Kana gitu, dari jendela rumah kita, dari jendela, sebagai jendela untuk melihat seluruh apa yang dilakukan di dalam kehidupan di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Dan yang keempat, kan banyak rumah-rumah seperti ini, Bu Jules, saya bilang ada rumah, ada gereja, seperti mau katakan bahwa itu adalah perkampungan, negara, kampung, kota, dan lain sebagainya. Maksud saya seperti ini, di kitab suci kita temukan begitu banyak perkampungan, begitu banyak kota, begitu banyak suku, begitu banyak peradaban dalam pengertian seperti itu. Jadi nanti sebentar kita memahami bahwa kitab suci itu artinya apa seperti itu. Maksudnya seperti itu. Ini 4 gambaran utama yang kita bisa melihat ketika kita memegang Alkitab atau kitab suci. Kita bisa juga menjadikan itu pegangan untuk memperbaiki diri. Kita juga bisa menjadikan pegangan untuk belajar begitu banyak perkampungan, masyarakat, negara, etnis, suku, dengan begitu banyak peradabannya. Contohnya, kalau kita gambaran keempat itu tentang perkampungan, tentang budaya, tentang etnis. Contoh kecil dalam penafsiran kitab suci. Dalam penafsiran kitab suci. Kalau teman-teman contohnya Protestan bilang, Bunda Maria punya anak yang lain, atau Yesus punya saudara yang lain, bagaimana kita menjawab bahwa Yesus itu anak tunggal? Kita kembali kepada apa? Kembali lagi kepada kultur, kebudayaan. Contoh kecil untuk memahami ini, ketika Yesus meninggal atau mati di kayu salib, dan Yesus harus serahkan ibunya kepada Yohanes. Kenapa? Karena di dalam kultur Yahudi,
umat perkampungan dengan kebudayaan Yahudi, ketika ibu akan berada sendiri atau hidup sendiri di atas bumi ini, meninggal suaminya, meninggal anaknya, dan tidak bersama siapa lagi, maka sebelum meninggal, orang yang terakhir harus menyerahkan ibunya kepada orang lain. Kalau seandainya Yesus punya saudara yang lain atau Maria punya anak yang lain, kenapa disalib Yesus harus serahkan ibunya kepada Yohanes? Inilah ibumu. Kenapa? Karena ini adalah pemahaman kultur, pemahaman budaya, pemahaman tentang etnis dan lain sebagainya. Kita melihat kitab suci dalam seperti itu. Makanya kita tidak bisa menginterpretasi sendiri. Dalam pengertian kita memahami kebudayaannya seperti apa dalam menginterpretasi. Karena Yesus tidak punya saudara yang lain dan Maria tidak punya anak yang lain, maka Yesus harus menyerahkan ibunya kepada orang lain, kepada Yohanes yang juga sepupunya. Artinya dalam pengertian ini supaya ibunya tidak hidup di dalam kutukan menurut ajaran kultur orang Yahudi. Hal kecil seperti itu. Jadi sedikit-sedikit kita memahami, kalau kita melihat kitab suci, memegang kitab suci, oh ini nih banyak perkampungan, ini banyak kultur, budaya, banyak etnis dalam pengertian seperti ini. Supaya kita jangan jatuh dalam pemahaman harafiah tentang penafsiran. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita berkenalan dengan kitab suci ya, berkenalan dalam pengertian memahami. Mungkin dari sumber yang lain kita sudah memahami. Saya ingin bertanya dalam pertanyaan cukup kecil, bagaimana kitab suci diatur? Siapakah penulis kitab suci? Di manakah ditulis? Kapan ditulis? Ini kalau tahun ini saya tidak masukkan malam ini karena ini cukup detail, harus lebih punya waktu untuk melihat dari kejadian sebelum pembuangan ke Babilonia, ke Babel, tahun berapa, setelah pembuangan dari Babel dan lain sebagainya. Makanya kita fokuskan dengan pertanyaan yang sederhana malam ini supaya kita bisa memahami ketika kita ngomong tentang tahun penulisan, tempat penulisan, karena itu peta, butuh peta dan semuanya itu, karena waktu kita tidak cukup karena 45 menit saja. Dan ini pertanyaan yang kita akan ulas pada malam hari ini. Kitab suci diatur. Sederhana. Diatur dalam 73 kitab. Tetapi di Indonesia dinamakan kitab suci. Kalau di Inggris dinamakan, kalau di Spanyol dinamakan namanya Biblia. Kalau di Inggris namanya apa, Bu? Yang ada di sini bisa ditulis di chat juga. Holy Bible. Holy Bible. Bible artinya apa? Atau Biblia dalam Spanyol artinya apa? Perpustakaan dalam bahasa Inggris namanya apa? Library. Library. Tapi dalam bahasa Spanyol, perpustakaan itu biblioteca. Biblia berasal dari kata Yunani yang artinya biblioteca, yang artinya perpustakaan. Dan apa yang kita temukan di perpustakaan? Banyak buku. Banyak buku. Jadi disatukan dan kita namakan Biblia, Holy Bible, atau dalam bahasa Indonesianya kitab suci. Karena tidak enak kalau diterjemahkan sebagai perpustakaan, kan? Jadi kelihatannya seperti lucu, kan? Perpustakaan. Tapi sebenarnya dari kata Yunani, biblioteka artinya perpustakaan, di mana kita bisa menemukan begitu banyak buku. Dan di dalam kitab suci ini, kitab suci Katolik, kita menemukan 73 kitab. Nanti lihat bagaimana nanti Protestan kan tidak punya 7 kitab yang namanya Deuterokanonika. Itu Deuterokanonik artinya apa? Sebentarlah, jangan terlalu ke sana dulu. Kenapa mereka tidak terima? Kanon apa? Seperti itu nanti pelan-pelan lah. 73 kitab. Dalam Perjanjian Lama ada 46 kitab dan Perjanjian Baru ada 27 kitab Katolik. Perjanjian Lama dibagi dalam
kitab Taurat, Pentateuk, 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, dan Imamat. Kitab sejarah ada 16 kitab. Kitab hikmat ada 7 kitab. Kitab kenabian ada 18 kitab. Perjanjian baru ada berapa perjanjian baru tadi? 27. Dibagi dalam Injil 4, Kisah Para Rasul 1, surat-surat Paulus 14, surat Katolik atau dinamakan surat umum ada 7, dan Apokalipsis atau yang namanya Wahyu ada 1. Pembagian itu seperti ini. Kita akan melihat bagian berikutnya. Perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan namanya Taurat. Kitab sejarah, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, 2 Makabe. Nanti kita lihat dari Tobit, dari kitab Tobit dan selanjutnya itu, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, 2 Makabe, digolongkan di dalam kitab nama Deuterokanonik. Nanti sebentar apa artinya ada di bawah. Kitab hikmat, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, dan Sirak. Kitab kenabian, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaha, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Agai, Zakaria, dan Maliaki. Kita lihat di bawah penjelasannya. Kitab Tobit, Yudit, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Kebijaksanaan, Sirak, Baruk, termasuk surat Yeremia, tambahan Ester, tambahan Daniel, termasuk kitab ucap Deuterokanonik. Deutero artinya kedua. Kanonika artinya kanon. Kanon kedua. Kanon pertama yang kita namakan protokanonika. Protokanonika ini diterima. Kanon pertama artinya protokanonika, proto itu pertama, prinsip pertama, prinsip kanon pertama yang diterima oleh orang Yahudi. Maaf, yang tidak diterima, yang diterima orang Yahudi itu hanya yang di atas. Yang kita lihat ada 7 kitab yang tidak diterima oleh mereka, yang namanya Deuterokanonika, tapi kita yang menerima. Sejarahnya seperti ini. Dari 2 perjanjian lama dibagi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dan kitab-kitab yang tidak dimaksudkan dimasukkan ke dalam protokanonika adalah kitab-kitab yang Martin Luther juga menerima kitab ini, Tobit, Yudit, Makabe 1, Makabe 2, Kebijaksanaan, Sirak, dan Baruk, dan diletakkan di belakang sebagai lampiran. Pada tahun 1900 sekian, saya sudah lupa, Persatuan Kristen seluruh dunia menghilangkan kitab-kitab Deuterokanonik dari kitab sucinya. Karena itu kalau kita lihat Lembaga Biblis Indonesia LBI dan yang Katolik punya, dan juga kitab-kitab Kristen Protestan yang di Indonesia, maka tidak akan menemukan kitab-kitab Deuteronomis. 7 kitab Deuteronomis tidak akan ditemukan. Karena itu di dalam kitab-kitab seperti Yudit, Makabe 1, Makabe 2, contohnya Makabe 2 bab 12, itu omong tentang Yudas Makabeus. Yudas Makabeus, dia mengirimkan perayaan besar, membuat perayaan besar di Yerusalem untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari orang-orang Israel yang meninggal di medan tempur. Karena itu, saudara-saudara Kristen, dari kitab seperti ini, mereka tidak berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Karena susah untuk mendapatkan dasar biblis tentang berdoa untuk orang yang meninggal, karena mereka tidak punya, mereka menghilangkan, mereka tidak mengikuti kanon pertama, protokanonik, yang tidak yang tidak mengisi kitab-kitab seperti Makabe, Tobit, Yudit di dalam kitab suci mereka. Karena itu ada kesulitan ketika berbicara tentang berdoa untuk orang-orang mati. Sedangkan kanon kedua namanya Deuterokanonik, Gereja Katolik mengambil alih buku-buku itu dan menjadikan itu kitab suci.
Tapi sejak kapan dinamakan kitab suci? Martin Luther di zaman reformasi 1530-an, atau sejak kapan itu diproklamasi sebagai kitab suci? Jasa terbesar di dalam proklamasi seluruh 73 kitab itu sebagai kitab suci adalah abad keempat di masa Paus Damasus I. Dan Paus Damasus I itu yang meminta Santo Hieronymus untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Latin yang kita kenal sebagai Vulgata. Dan dia dari konsili Roma, konsili sebelumnya, semua digabungkan, dan dia dari Roma, dia katakan semua yang ada di sini adalah kitab suci. Kalau seandainya Paus Damasus tidak memproklamasi bahwa semuanya itu kitab suci dan digunakan selama 1700 tahun, apa yang diproklamasi oleh Damasus I, Paus Damasus I, tahun 383, dia proklamasi itu sebagai kitab suci. Dan apa yang dia proklamasi, apa yang dia gabungkan menjadi kitab suci, juga digunakan oleh saudara-saudara Protestan. Jadi saya dari pengertian ini bahwa semua yang lahir tahun 1900, semua gereja-gereja Kristen contohnya di Amerika Latin yang memproklamasi bahwa mereka yang paling benar, tapi lucunya mereka menggunakan kitab suci yang dibuat oleh Gereja Katolik tahun 383 oleh Paus Damasus I. Minta maaf, tema ini cukup hangat. Dalam pengertian itu minta maaf kalau sudah terlalu panjang dalam tema ini. Kita lanjut ke Perjanjian Baru. Ada 27 dan telah kita sudah lihat pembagiannya. Hanya kita mau katakan Perjanjian Baru itu Injil ada 4, sejarah apostolik atau kisah para rasul ada 1, surat-surat Paulus yang kita sudah lihat di sini, surat-surat Katolik atau surat umum, dan Apokalipsis atau Wahyu. Nanti ada poin penting yang kita hanya untuk tentang Wahyu. Jadi ini bagian pertama. Ada 14 perjalanan atau 14 tema yang di dalam kursus sederhana bagi para pemula seperti kita pada malam hari ini. Jadi kalau belum dijawab secara sempurna, taba-taba, karena itu perjalanan panjang, bukan hanya malam ini kita menjawab semua, tapi ada 13 kursus lagi. Kalau seandainya Tuhan masih memberi kita hidup. Siapakah penulis Perjanjian Lama? Sejarawan, para nabi, dan orang-orang bijak. Banyak yang menulis, bapak keluarga, katekis, sejarawan yang kerja di istana, para petani, para gembala. Jadi kita rangkumkan bahwa penulis Perjanjian Lama dirangkumkan dalam 3 kelompok besar, sejarawan, para nabi, dan orang-orang bijak. Seperti itu. Perjanjian Baru dirangkumkan dalam 3 juga, penginjil, para rasul, dan yang lain. Pertanyaan kita, Patir, tapi siapakah yang lain itu? Yang lain itu ada nama pseudomia. Contohnya, gunakan kalau seandainya Bu Julse orang penting ya, nabi besar, lalu saya menulis kitab, menulis surat atas nama Bu Julse. Supaya apa? Supaya lebih diterima seperti itu. Tapi mereka menyembunyikan namanya, anonim. Secara anonim mereka menyembunyikan namanya, tapi mereka menggunakan nama-nama orang penting seperti Paulus, seperti Petrus, jadi seperti Moses. Gunakan nama-nama orang penting, tapi identitas mereka disembunyikan. Anonim namanya. Itu yang masuk dalam kelompok yang lain. Manakah ditulis? Cara singkat kita cepat-cepat karena sudah lewat sedikit, sudah jam 9, minta maaf. Di manakah ditulis? Perjanjian Lama mayoritas ditulis di Israel, Samaria, Yerusalem, Babilonia itu Babel, minta maaf dalam bahasa Spanyol, dan Mesir, lupa minta maaf ya, Mesir. Jadi contohnya ditulis selama pembuangan di Babel, Daniel, kitab Daniel contohnya dibuang dalam pembuangan ke Babel. Contohnya seperti ini. Ketika mereka dibuang ke Babel, di sana ada dewa namanya Marduk.
Jadi orang-orang Babel ingin mengantar seluruh orang Israel untuk mempercayai Marduk. Jadi tradisi imam-imam Yahudi yang juga dibawa ke tempat pembuangan sebagiannya itu mereka merasa cemas. Jangan sampai orang Israel menduakan Tuhan Yahweh. Dari untuk membuktikan bahwa mereka punya Tuhan yang lain, namanya Yahweh, maka mereka menulis tentang kisah penciptaan, menulis tentang kami punya Tuhan namanya Yahweh dan dia lebih besar daripada Marduk. Contohnya seperti itu. Jadi situasi di Babel membuat para imam yang dibuang ke Babel juga yang ikut ke Babel menulis kisah penciptaan, menulis tentang kitab suci. Karena apa? Karena tekanan bahwa dari Babel, karena tekanan nanti seluruh orang Israel yang diomong ke Babel akan percaya kepada Marduk. Maka mereka sebagai antisipasi mereka menulis kisah penciptaan, mereka menulis bahwa kitab Daniel, mereka menulis bahwa Tuhan kita punya itu Yahweh itu sangat kuat dan lebih kuat daripada Marduk. Seperti itulah. Maksudnya ada situasi yang membuat mereka mengenang kembali sejarah dengan Yahweh, memori mereka dibawa kembali kepada kenangan dengan Yahweh dan mereka menulis lagi. Perjanjian baru, Palestina dan Syria, Markus dan Matius, Asia Kecil Lukas, Yohanes dan Wahyu. Ingat bahwa Yohanes dan Wahyu berdekatan, dan dalam pengertian itu kita waktu kita sentuh tentang ya Wahyu, kita sentuh juga tentang itu Yohanes. Contoh kecil, Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di tempat di pembuangan di pulau namanya Patmos. Wahyu atau Apokalipsis itu adalah style atau cara penulisan. Dan banyak orang Kristen Protestan tentunya di situasi Kolombia gunakan untuk menakut-nakuti umat. Akan datang perang, binatang besar dari laut, dan semuanya itu. Ternyata Yohanes menulis itu dari tempat pembuangan di pulau Patmos dan menulis dengan gaya apokalipsis perwahyuan yang hanya dimengerti oleh orang-orang Kristen perdana. Karena itu contohnya dia tulis tentang dua binatang besar yang datang dari laut, naga dari laut dan datang dari darat. Hanya mau katakan bahwa dua kerajaan yang sedang bercecok, yang dari kepulauan, yang dari laut adalah orang-orang Roma, yang dari darat adalah orang-orang kerajaan lain. Maksudnya seperti sedang berperang, dalam pengertian seperti itu. Nantilah waktu kita omong tentang Wahyu atau Apokalipsis kita mengerti itu adalah cara penulisan dari Yohanes waktu dia ada di tempat pembuangan di Pulau Patmos. Dan Roma dan Yunani di mana ditulis, dan di Roma dan di Yunani beberapa surat Paulus dan surat yang lain. Kita sudah jam 9, minta maaf. Dalam bahasa apakah ditulis? Sebelum pembuangan ke Babel semuanya ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan kitab Daniel dan setelah pembuangan dari Babel ditulis dalam Aram. Aram itu seperti bahasa seharian, dialek seharian dari Ibrani. Contoh kecil, kalau orang bilang Yesus punya saudara, kita harus kembali kepada kata Ibrani dan kata Aram. Dari kata itu nantilah waktu kita sampai di mana mempertahankan bahwa Yesus tidak punya saudara yang lain. Dari kata ai dan ahi. Ai dan ahi artinya sepupu, om, seperti Abraham memanggil ponaannya Lot sebagai saudara karena gunakan kata yang sama, ai dalam Ibrani dan ahi dalam Aram. Saya tidak mengerti semua itu, tapi waktu tidak pernah belajar Aram, tidak pernah belajar Ibrani, tapi 1-2 kata seperti itu. Dalam itunya dialek harian dari Ibrani adalah Aram, karena bahasa Ibrani digunakan sebagai bahasa kultus, bahasa peribadatan dan semuanya itu. Dan bahasa hariannya namanya Aram. Seperti itu. Dan semua perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Yang Yunani populer namanya koine. Yang koine seperti itu.
saya bukan ahli bahasa, tetapi kita bisa berbagi pengalaman seperti ini dari apa yang saya tahu sedikit aja. Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua. Kalau ada 1-2 pertanyaan, tapi minta maaf kalau tidak bisa dijawab seluruhnya.